she looks just like me. Blonde hair and dress too pretty. You tell me how can... Oh ya, waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Oke, silakan duduk di sini ya. Duduk di sini, ada yang duduk di sini. Oke. Gimana, sudah nyaman duduknya? Sudah. Aman ya? Atau kedinginan tidak? Enggak sih. Enggak ya, cukup ya. Sudah. Soal kedinginan Bapak naikkan suhunya. Enggak, Cukup. Oke, cukup ya. Oke, ini tampaknya Bapak belum pernah bertemu dengan kalian semua ya di ruang konseling ini ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Sebelumnya Bapak dulu yang perkenalan. Perkenalkan, nama Bapak itu Bapak Ilham Lahia, bisa dipanggil Pak Ilham ya gitu ya. Bapak konselor baru di sekolah kalian, ya gitu ya. Oke, langsung dari Mbaknya dulu. Oh iya, perkenalkan Pak dan teman-teman, nama saya Novantia, biasanya dipanggil Tia. Saya dari kelas 12 IPA 6. 12 IPA 6, Novantia ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau saya Septian Wahyu, Pak, saya dari kelas bahasa. Kelas bahasa 12 juga. 12 sama. Oke. Mbak Tia, Mas Septian. Iya. Panggilannya juga Mas Septian. Ian aja, Mas Pak. Ian. Iya. Oke, lanjut Mbak. Perkenalkan, saya Novanda Nur Aida, biasa dipanggil Oke. Novanda. Nah, saya dari kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1. Oke, ini kelasnya beda-beda ya. Beda. Tapi apakah sebenarnya satu sama lain sudah saling kenal? Cuma tahu aja Iya. sih. Cuma tahu aja, tapi nggak tahu aja, nggak belum deket kenal gitu ya. juga. Oke, teman-teman semuanya tadi habis dari mana teman-teman semua? Dari kelas. Dari kelas. Dari kelas juga. Kelas aja, udah selesai, nggak ada kegiatan lagi. Enggak ada Sudah. sih habis ini. Nggak ada yang ikut ekstrakurikuler? Hari ini nggak ada Iya, hari ekskul, ini nggak Pak. ada. Oh, nggak ada ekskul. Kalau nggak salah Senin itu jadwalnya taekwondo, nggak ada yang ikut taekwondo ya di sini. Nggak ada. Oh iya. Kemarin di P5 hari Sabtu kemarin ya. Itu kalian semuanya kelasnya mewakili apa? Kalau di kelas saya ini Pak, ngangkat kayak cerita masyarakat Bali gitu. Jadi kita ada Oh. nari-nari kecak dan nari-nari lain gitu. Dan kemarin saya nari juga sih sama teman-teman kelas. Oh, jadi ambil musikalisasi drama musikal, ambil budaya Bali ya gitu ya. Iya. Oke, kalau kalian Mas Septian? Kalau saya itu kemarin kelasnya itu kayak mix kayak cerita rakyat gitu, Pak, dijadiin tari-tarian gitu. Sama kayak kelas Mbak Tia. Jadi sama sih kurang lebih. Cuman dari cerita rakyat aja gitu. Cerita rakyat juga sama ya, cerita rakyat juga Iya. ya. Oke, kalau kelasnya Mbak Novanda? Kalau kelas saya kemarin hampir sama, tapi saya itu lebih ke tari tradisional Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Ambil Itu Jawa apa namanya? Timur. Lupa saya. Tari Remo, Pak. Tari Remo. Iya. Oke, jadi pada ambil kebudayaan semua Iya. ya. Ya ada yang ambil modern nggak kemarin, modern dance kayak gitu? Nggak ada. Kayaknya itu anak-anak kelas 10 gak sih Iya. yang kemarin itu? Iya, kayaknya. Oh, anak kelas 12 sama rata Pak ambil budaya semua ya? Iya, betul, Oke. betul. Jadi kelas 10 ya yang pakai modern-modern. Oke, teman-teman. Oke, Bapak harap kalian juga sudah kenal satu sama lain ya. Ini Mbak Tia, ini Mas Ian, ini Mbak Novanda, gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman Bapak mau tanya, nah teman-teman datang di konseling kelompok hari ini itu apakah diundang atau inisiatif sendiri? Kalau saya sih diundang ya Pak, kan kemarin Diundang. saya sempat konseling sendirian sama Bu Eti. Terus sama Bu Eti saya direkomendasikan untuk ikut konseling hari ini di sini. Oke, jadi Mbak Tia ini direkomendasikan oleh Bu Eti gitu ya. Oke, kalau Mas Septian? Saya inisiatif sendiri sih, Inisiatif Pak. sendiri ya. Oke, tapi sebelumnya sudah pernah ikut konseling individu ya? Pernah. Oh, pernah. Oke, kalau Mbak Novanda? Kalau saya sama seperti Mbak Tia, saya kemarin sempat konseling sama Bu Inta. Oh, Itu terus iya, kemudian diundang untuk konseling sekarang ini. Oke, jadi Mbak Tia sama Mbak Novanda ini direkomendasikan untuk ikut Iya. konseling kelompok, sedangkan Mas Ian ini inisiatif sendiri ya gitu ya. Betul. Oke, karena semuanya juga sudah pernah ikut konseling individu ya sebelumnya. Berarti teman-teman apakah sudah tahu apa itu konseling RIBT? Sudah tahu ya Sudah sebenarnya. sih. Karena Iya. sebelumnya di individu kan sudah belajar bagaimana konseling RIBT. Apa sih Iya. katanya teman-teman? Rasional, emotif, behavioral terapi. terapi. Oke, Bapak harap setelah teman-teman semuanya sudah mengikuti sesi konseling individual, di sesi konseling kelompok ini teman-teman juga bisa melakukannya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Ngapain Ice sih Pak? breakingnya simple aja. Jadi masing-masing dari teman-teman silakan mencari suatu binatang atau hewan yang mungkin merepresentasikan sifat teman-teman, menggambarkan, mewakili sifat teman-teman. Nah, nanti misalkan Bapak bilang, Bapak panda. Nah, kira teman-teman tebak, kenapa kok Bapak memilih panda? Apa sifat panda yang Bapak miliki kayak gitu ya? Tapi Bapak nggak ikut. Gitu ya, teman-teman aja. Oke, Biar teman-teman lebih dekat satu sama lain. Gitu ya. Oke, langsung saja dari Mbak Novanda. Hewan apa, Mbak? Saya kupu-kupu. Kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu kira-kira Mbak Novanda kok pilih kupu-kupu?
Mungkin Mbak Novanda punya mimpi yang tinggi mungkin ya. Oke. Bisa terbentuk. Bener Mbak? Betul. Oke. Kalau menurut Mbak Tia gimana? Kalau menurut saya kayaknya Mbak Novanda ini kan kupu-kupu kupu-kupu itu kan berawal dari kepompong ya. Iya. Dan sekarang Mbak Novanda itu berada di fase kupu-kupu. Kayaknya Mbak Novanda ini dari suatu hal yang kecil sekarang menjadi hal yang besar. Oke, apakah benar Mbak? Bisa juga sih, Bisa Pak. juga. Iya. Tapi sebenarnya gimana Mbak? Kenapa milih kupu-kupu? Kupu-kupu itu ya benar, saya memiliki cita-cita yang tinggi gitu ya Pak ya. Terus saya ingin hidup saya itu yang lebih berwarna seperti yang kupu-kupu itu kan identik dengan warna-warna yang indah gitu. Oke. Bagus banget. Lanjut ke Mas Ian. Oke. Apa? Kalau saya itu bunglon, Pak. Bunglon. Kenapa teman-teman kok milih bunglon ini Mas Ian? Saya deh Pak. Gimana? Kayaknya kalau bunglon itu kan suka berkamuflase gitu ya, Pak. Iya. Bisa dia menyesuaikan bentuk warna tubuhnya Oke. sesuai dengan tempatnya. Kayaknya Mas Ian tuh orangnya bisa mudah untuk menyesuaikan diri dengan di mana tempat-tempat Mas Ian berada gitu. Iya nggak Oke, sih? benar Mas? Benar sih. Oke, benar. Kalau untuk Sama Mbak Pak, Novanda? saya. Oke. Karena idenya bulan itu kan berubah-ubah warna sesuai tempatnya ya. Mas Ian ini sepertinya orangnya yang bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi di lingkungan sekitarnya gitu dengan mudah. Oke, benar Mas? Benar. Benar. Oke, lanjut Mbak Tia. Kalau saya merepresentasikan diri saya itu apa ya Pak? Kelelawar. Aduh, kenapa Apa ya? Oke, kenapa Mbak Novanda kok kelelawar? Mungkin kan kelelawar itu terbang di malam hari ya. Mungkin Mbak Tia ini memiliki mimpi yang tinggi Di malam hari. di malam hari. Benar Gitu Mbak? ya Mbak Tia. Bisa juga sih, tapi Oke. sebenarnya bukan itu. Kalau menurut Mas Apa Septian? ini? Biar Mas Septian coba dulu. Apa ya, Pak? Kelelawar tuh mungkin apa ya, Mbak Tia? Apa ayo coba. Oke, Mbak Tia tebak langsung dulu. Mungkin jawab aja apa? gimana Mbak? Oke, kelelawar itu kan tinggalnya di goa ya Pak. Dan mereka itu tinggalnya selalu berkelompok. Oke. Nah, jadi kalau dari itu bisa kira-kira teman-teman apa nih di bayangannya Pak? Kelompok. Gimana? Apa ya? Apa ya? Jadi itu intinya saya tuh suka orang yang gak suka sendirian gitu loh. Jadi saya tuh gitu. suka beramai-ramai gitu. Dan kalau untuk kelelawar itu kan dia lebih aktif di malam hari. Nah saya tuh juga kayak gitu. Jadi saya tuh lebih bisa fokus mengerjakan tugas dan lain-lain itu di malam hari. Sedangkan di siang hari tuh saya kayak malah kayak kebalik gitu loh. Oh iya Jadi iya. lebih iya. bobok di siang hari. Oke, sudah ya. Gimana Mbak? Gak kepikiran sampai situ. Nggak kemudian itu. Sorry. Oke, bagus banget ya teman-teman sudah bisa untuk mengenali diri sendiri ya, mencari hewan apa yang mungkin kepribadiannya mirip dengan dirinya masing-masing kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke proses konselingnya. Teman-teman pertama kali ikut konseling kelompok? Iya, Pertama kali semua ya. Iya. Oke, jadi sama teman-teman seperti yang teman-teman pernah ikuti di konseling individu. Kita konseling hari ini akan memakai pendekatan RIBD juga, kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk mendebat atau menentang keyakinan-keyakinan teman-teman anggota kelompok lain yang tidak rasional, tentu saja tapi dengan batasan-batasan yang harus teman-teman perhatikan. Tidak boleh terlalu menyerang, tidak boleh dengan emosi yang marah-marah, seperti itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. siap. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, teman-teman sebagai anggota kelompok harus terbuka. Harus terbuka apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan tentang apapun yang dalam masalahnya atau dengan masalah anggota kelompok ini silahkan disampaikan di konseling kelompok kali ini, kayak gitu ya. Oke. Dan juga teman-teman harus berempati, harus menghargai bagaimana pendapat teman-teman anggota kelompok lain juga, termasuk pendapat Bapak, kayak gitu ya. Oke. Dan juga yang terakhir teman-teman harus respect, tidak boleh menganggap anggota kelompok lain itu di bawah teman-teman. Kita semua sama rata di sini dan kita berjuang bersama-sama akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, lalu tentang waktu teman-teman. Seperti biasa di konseling individu biasanya teman-teman berapa menit? 45 menit ya? Iya. Betul sekali gitu ya. Oke, di konseling kelompok ini kita buat juga 45 menit. Kayak gitu ya. Oke. Apabila nanti kurang atau tidak cukup, kita bisa jadwalkan lagi konseling kelompok di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu ya, Pak. teman-teman ya. Lalu tentang kerahasiaan teman-teman tidak perlu takut untuk menceritakan apapun yang ada dalam benak teman-teman, yang ada di dalam diri teman-teman, ceritakan saja tanpa takut, karena Bapak jamin di sesi konseling kelompok ini tidak akan ada sesuatu yang keluar, tidak akan ada kebocoran
informasi dari sesi konseling kelompok ini. Dan teman-teman juga harus komitmen ya, harus sepakat bahwa apa yang terjadi dan apa yang diceritakan pada sesi konseling kelompok ini teman-teman keep sendiri-sendiri, kayak gitu ya. Oke. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Oke. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai bagaimana sesi konseling kelompok ini akan berjalan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih belum. Sudah jelas ya. Sudah. Oke. Teman-teman, sama seperti konseling LEBT ketika teman-teman ikut di individual. Apakah teman-teman kemarin sudah mengisi self help? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Dan Bapak juga sudah rekap jadi satu di sini apa yang teman-teman isi kemarin, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk, Bapak tanya dulu, apakah teman-teman benar-benar sudah nyaman semua? Sudah nyaman ya? Sudah Sih, nyaman? Bapak, saya boleh minum nggak? Oke, nanti kalau misalkan mau minum langsung minum saja Mbak, nggak apa-apa. Oke, tidak perlu izin Bapak ya, langsung minum saja. Oke, sudah nyaman ya? Sudah. Apa kita perlu menyesuaikan suhu ruangan lagi? Tidak? Tidak. Tidak ya, sudah nyaman, benar-benar Sudah. nyaman ya? Sudah. Kalau begitu, sudah siap untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Sudah. Sudah ya? Oke. Mungkin Bapak silakan ke kalian, siapa yang mau bercerita tentang masalahnya terlebih dahulu? Saya dulu. Oke, silakan sekian. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh ya Pak ya, saya itu kayak mengalami cemas yang kayak berlebihan gitu Pak. Oke, cemas. Jadi kayak setiap harinya tuh saya tuh selalu dihantui dengan rasa cemas yang berlebihan gitu. Juga saya tuh takut gitu Pak kalau misal suatu saat tuh saya gagal gitu loh Pak. Oke. Jadi kayak saya tuh ada cemas yang berlebihan, juga ada kayak rasa takut yang berlebihan juga atas kayak nanti kedepannya gimana ya Pak, nanti saya tuh gimana kayak gitu loh, kayak gitu sih Pak. Jadi akhir-akhir itu saya tuh cemas gitu. Oke Mas Ian, jadi akhir-akhir ini Mas Ian itu merasakan emosi yang cemas berlebihan kayak gitu ya, dan juga takut akan kegagalan kayak gitu ya Mas ya. Nah, dengan emosi yang seperti itu kira-kira itu dampaknya apa ke perilaku Mas Ian sehari-hari? Sehari-hari itu saya tuh kayak harusnya kan saya tuh makan 3 kali ya Pak ya. Iya. Terus gara-gara saya tuh kayak merasa cemas, saya tuh akhirnya tuh kayak makan itu telat, kadang cuma sehari sekali kayak gitu loh Pak. Terus juga dalam belajar itu saya juga susah fokus, kayak harusnya saya mikir ini harus kayak kesini, dan itu tuh kayak saya nggak bisa kayak harus bagi dengan itu karena saya tuh nggak bisa fokus gitu Pak. Terus juga metabolisme tubuh saya tuh juga kayak sering turun gitu Pak. Jadi kayak gak stabil gitu loh Pak, gara-gara ya tadi kayak makan yang kurang, terus juga susah fokus, akhirnya itu mempengaruhi kayak ke badan saya gitu, kayak saya sering sakit gitu. Oke, jadi Mas Ian tuh akhir-akhir ini merasakan cemas dan cemas yang berlebihan dan juga ketakutan yang besar akan kegagalan kayak gitu ya Mas. Dan juga itu menyebabkan Mas Ian tuh menunda-nunda makan, ya, terus kehilangan fokus sampai daya tahan tubuhnya Mas Ian tuh menurun kayak gitu ya Mas ya. Betul. Kira-kira Mas Ian itu tuh terjadi karena apa Mas Ian? Kalau saya itu ya Pak, jadi kayak saya tuh orangnya itu gak mau gitu Pak nilai saya itu jelek gitu. Jadi saya merasa kayak saya takut gitu, nilai saya jelek. Akhirnya saya tuh kayak selalu menuntut diri saya tuh kayak nilaimu tuh harus bagus gitu, jangan sampai jelek kayak gitu. Nah kayak gitu Pak. Jadi adanya kayak saya harus nge-push diri saya kayak nilai saya itu harus bagus terus gitu. Oke, itu apakah terjadi ketika Mas Ian melihat teman Mas Ian yang nilainya lebih bagus kah, atau Mas Ian melihat nilainya sendiri yang ternyata di bawah KKM kah, atau bagaimana? Oke, jadi itu tuh kayak gara-gara perasaan itu muncul itu kayak ngelihat teman saya tuh nilainya itu yang lebih besar gitu, kayak adanya kayak lihat kok dia nilainya lebih gede ya daripada saya. Nah itu tuh kayak bikin saya tiba-tiba muncul gitu Pak rasa cemas saya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Saya Pak. Oke, gimana Mbak Tia? Itu terjadi itu baru-baru ini atau udah dari lama? Kalau misalkan ada teman kamu yang nilainya lebih besar, kamu merasa kayak gitu? Itu udah lama sih Pak sama teman-teman. Jadi itu kayak jadi habit saya gitu. Saya selalu kepikiran. Nah, tapi sekarang itu saya kayak merasa kok kayak gini banget gitu. Saya juga capek gitu ya. Akhirnya kayak akhirnya saya lari ke konseling ini juga. Akhirnya gara-gara saya ngelihat itu, jadi udah lama gitu. Oke, baik Pak Muhammad dan Mbak Novanda ada balikan? Iya, mau tanya.
Nah itu kan terjadi ketika nilainya Mas Ian itu di bawah dari teman-teman. Nah apakah lebih sering nilainya itu di bawah atau pernah Mas Ian itu berada di atasnya teman-teman gitu? Saya itu seringnya di atas, cuman beberapa kali kayak gitu-gitu sering mendapat di bawah dari teman-teman gitu loh. Jadi ya itu pernah. Oke, baik Bapak memahami ya bagaimana permasalahannya Mas Septian. Jadi pada intinya teman-teman, Mas Septian ini memiliki pemikiran irasional di mana Mas Ian itu harus selalu menuntut dirinya itu memiliki nilai yang sempurna, benar Mas? Betul. Dan ketika Mas Ian merasa tidak memiliki nilai yang sempurna, itu membuat Mas Ian merasa gagal, sehingga itu berdampak kepada emosi Mas Ian yang cemas tadi, takut kegagalan tadi, sehingga menyebabkan Mas Ian itu tidak makan sesuai waktunya, menunda-nunda pekerjaan, dan juga sampai daya tubuhnya menurun kayak gitu ya. Betul. Benar seperti itu Mas? Betul. Oke, teman-teman masih ingat kalau misalkan menuntut diri sendiri itu namanya apa? Demandingness. Oke, Mas Ian itu terlalu menuntut diri sendiri, mengharuskan sesuatu itu terjadi sesuai keinginan Mas Septian. Kayak gitu ya Mas ya. Oke, mungkin kita simpan dulu permasalahannya Mas Septian ya. Oke, kita lanjut ke permasalahannya siapa? Saya dulu Pak. Oke, Mbak Novanda silakan. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh kayak gimana ya Pak, saya tuh kayak merasa kecewa berat gitu sama diri saya sendiri. Oke. Terus juga kayak saya tuh nggak bisa benar-benar menerima diri saya secara seutuhnya gitu. Kayak intinya kecewa aja gitu. Terus juga itu saya itu kayak belakangan ini malah kayak sering kali cemas dengan sendirinya gitu. Oke. Di keadaan-keadaan yang menurut saya itu ya yang membuat saya cemas gitu. Gak tahu kenapa. Oke Mbak, jadi kurang lebih sama seperti Mas Septian ya. Iya. Perasaan cemas dan juga merasa berat, kecewa berat kayak gitu ya Mbak intinya ya. Susah menerima diri sendiri kayak gitu ya Mbak Iya, tadi ya. iya, betul. Oke, kira-kira itu dampaknya ke perilakunya Mbak Novanda ke sehari-hari seperti apa Mbak? Dampaknya itu kan ya kayak seperti teman-teman yang lain, saya sekolah setiap hari ya Pak, harusnya Senin sampai Jumat gitu ya kalau Oke. sekolah. Nah itu sekarang itu saya kayak ketika pagi hari mau berangkat sekolah itu kayak tiba-tiba nggak ada motivasi buat berangkat gitu. Oke. Kayak saya itu langsung kayak aduh ngapain sih sekolah gitu, kayak ya sering kali saya merasa seperti itu tiba-tiba gitu. Iya gitu. Oke, jadi itu juga mempengaruhi motivasi untuk Iya. bersekolah dari Mbak Novanda ya. Apakah itu juga mempengaruhi semangat Mbak Novanda untuk mengerjakan tugas? Iya. Oke, jadi sangat Jadi berpengaruh Mbak ya. Sangat berpengaruh sekali. Oke Mbak, kira-kira hal itu terjadi karena apa Mbak? Hal itu terjadi kan saya itu sekarang di kelas IPA 1 ya Pak ya, dimana kelas IPA 1 itu ada hasil penjaringan Oke. yang dulunya itu mau diluluskan 2 tahun, akhirnya kan tidak jadi ya Pak, Iya. karena ya itu aturannya berbeda gitu. Nah terus kan masuknya kelas ini itu adalah kelas favorit gitu ya Pak. Terus saya itu kemarin itu di UAS itu saya kayak nggak puas karena saya mendapatkan ranking 18 Oke. gitu. Nah ya intinya saya nggak puas kalau saya itu nggak berada di 10 besar di kelas itu. Kayak saya itu merasa nggak layak gitu ada di kelas favorit itu kalau saya berada di luar 10 besar gitu. Oke, Bapak memahami ya bagaimana permasalahannya Mbak Novanda. Mungkin dari teman-teman ada kata tanggapan? Mas Septian? Mungkin saya ya Pak, dari permasalahan Mbak Novanda itu sebenarnya Mbak Novanda itu merasanya itu kayak apa namanya menerima diri, kan tadi kan Mbak Novanda menceritakan susah menerima diri juga ya. Itu tuh sejak kapan gitu Mbak Novanda? Mungkin munculnya dari awal gitu. Sejak saya menerima kabar kalau saya berada di ranking 18 itu. Itu jadi ya setelah hasil dari UAS itu ada. Oke, dimana target Mbak Novanda itu harus di 10 besar? Iya betul. Gitu ya. Oke, kalau menurut Mbak Tia gimana Mbak? Jadi ini pertama kalinya Mbak Novanda tidak masuk ke dalam 10 besar selama di kelas IPA 1 ini. Iya, ini pertama kalinya. Karena sebelumnya itu meskipun 10 itu ya mepet 10, 9, 10, 9, 8 gitu. Itu kan masih masuk ke 10 besar. Jadi kayak saya agak ada sedikit kelegaan gitu. Nah, sekarang itu
pertama kalinya nilai saya itu turun gitu menurut saya ya. Ya meskipun ini sudah hasil dari penjaringan dari satu angkatan ya, tapi saya merasa nggak puas gitu. Karena kayak menurut saya itu ya jelek gitu di luar 10 besar itu. Oke, Bapak memahami ya, teman-teman juga pasti juga memahami ya bagaimana permasalahan Mbak Novanda. Kira-kira teman-teman, apa sih pemikiran irasional dari Mbak Novanda? Sepertinya Mbak Novanda ini Mungkin saya Mbak Novanda ini kayak harus berada di 10 besar terus gitu dalam selama bersekolah itu Mbak Novanda itu kayak mematok dirinya harus masuk 10 besar gitu mungkin Pak. Oke, apakah benar Mbak? Iya. Mbak Novanda itu harus menuntut dirinya untuk selalu berada di 10 besar. Apabila tidak di 10 besar, Mbak Novanda merasa Mbak Novanda tidak layak. Iya betul kayak gitu Pak. Jadi kayak saya merasa apa gunanya saya ada di kelas favorit kalau saya rankingnya ya belasan gitu. Oke, baik. Kata kuncinya menuntut teman-teman. Kalau menuntut itu namanya apa? ini sama kayak Demandingness. Sama kayak Mas Ian ya. Oke, permasalahannya kurang lebih sama terkait hal akademik juga ya teman-teman ya. Oke, Mbak Novanda sudah, kita simpan dulu permasalahannya ya. Oke, kita lanjut ke permasalahannya Mbak Tia. Gimana Mbak Tia permasalahannya? Kalau saya kurang lebih sebenarnya sama ya Pak, sama Mas Ian dan juga Mbak Novanda. Dimana saya ini tuh akhir-akhir ini saya merasa kecewa dan ini saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri gitu. Kemudian juga saya merasa sangat kok aku seperti ini ya gitu. Kayak saya merasa rasa kepercayaan diri saya tuh sedikit menghilang gitu Pak. Gara-garanya itu ya sebenarnya sama saja seperti Mas Septian dan juga Mbak Novanda. Kalau akhir-akhir ini saya tuh sering mendapatkan nilai yang bisa dikatakan itu jelek atau enggak bagus daripada nilai-nilai saya sebelumnya gitu. Sehingga karena hal tersebut tuh saya merasa sangat kepintaran saya tuh sangat menurun drastis gitu loh Pak. Sehingga saya tuh merasa sangat kecewa sekali dengan diri saya dan tingkat kepercayaan diri saya itu saya kira sangat menurun dari sebelum-sebelumnya. Oke, jadi yang dirasakan Mbak Tia akhir-akhir ini adalah perasaan kesal ya, emosi seperti kecewa yang mendalam, dan juga Mbak Tia itu merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri kayak gitu ya, Mbak. Lalu Mbak, dampaknya ke kehidupan sehari-hari Mbak Tia itu seperti apa dalam hal berperilaku kayak gitu Mbak? Ini sih Pak, karena karena kan ada beberapa memang mata pelajaran yang nilai saya tuh anjlok banget gitu. Nah karena nilai saya jelek tuh saya merasa agak pede dan saya kecewa dengan diri saya sendiri tuh kadang saya tuh kayak menghindari pelajaran itu gitu Pak. Kayak misalkan di mata pelajaran kimia kan emang saya kurang ya di situ. Itu kadang saya kayak mau masuk kelas tuh jadi males kayak gitu. Terus saya juga kayak kehilangan kehilangan motivasi belajar gitu loh Pak. Kayak yang sebelumnya saya ini bersemangat meskipun saya nggak bisa tuh, saya tuh masih ada usaha gitu. Tapi sekarang itu rasanya saya kayak benar-benar nggak ada motivasi dan nggak ada keinginan untuk belajar lagi gitu, karena nilai saya yang udah terlanjur jelek dan saya merasa kayak udah kayaknya aku nggak bisa deh, emang kayak gak pede aja gitu kalau mau belajar pun kayak nggak pede buat bisa naikin nilai saya lagi. Oke Mbak Tia, Bapak memahami ya bagaimana permasalahannya Mbak Tia. Jadi memang emosi yang Mbak Tia rasakan terkait kesal, kecewa itu membuat Mbak Tia itu sampai motivasinya untuk belajar itu menurun ya Mbak ya. Dan juga itu menyebabkan Mbak Tia mulai untuk menghindari mata pelajaran yang menurut Mbak Tia itu susah kayak gitu ya. Oke, kalau menurut teman-teman gimana? Mbak, saya mau tanya. Ya. Itu apakah Mbak Tia itu kan kelas 12 ya Mbak sama ya? Itu apakah terjadi di kelas 12 ini saja, apa dari kelas 10 dan 11 itu pernah atau sering mengalami hal tersebut? Kalau saya sendiri sih dulu di kelas 10 dan 11 itu saya rasa aman-aman aja. Ya mungkin ada sekali dua kali kayak saya ada nilai saya turun. Tapi di kelas 12 ini itu yang benar-benar turun banget gitu loh. Kayak ya mungkin karena mata pelajarannya semakin sulit atau bagaimana, atau kan saya juga ada kesibukan lain juga gitu. Jadinya nilai saya menurun di sekarang ini di kelas 12. Oke, kalau menurut sama Septian gimana? Kalau saya masih belum ada sih Pak. Belum ada. Belum ada.
Oke Mbak Tia, dari apa yang Mbak Tia sampaikan tadi itu Bapak melihat bahwa Mbak Tia itu cenderung untuk merendahkan diri sendiri terhadap Mbak Tia ya. Mbak Tia tuh merasa kalau misalkan Mbak Tia mendapat nilai rendah, Mbak Tia tuh merasa mohon maaf ya Mbak, apakah Mbak Tia merasa bodoh? Jujur iya sih Pak, saya merasa kayak apa ya, saya merasa kok bodoh banget sih dapat nilai segini gitu. Oke, apakah juga Mbak Tia merasa tidak berharga? Bisa dikatakan iya sih, kayak saya ngerasa kayak apaan nilai segini, terus kayak saya ngerasanya kayak ya gitu deh Pak, benar sih gak berharga. Oke, jadi Mbak Tia berpikir bahwa jika Mbak Tia itu mendapatkan nilai yang rendah, Mbak Tia itu merasa diri Mbak Tia itu adalah seseorang yang bodoh dan juga tidak berharga. Benar. Oke, teman-teman masih ingat pemikiran tidak rasional yang selalu merendahkan dirinya sendiri itu dinamakan apa? Self downing. Oke, self-downing. Apa yang dipikirkan Mbak Tia itu adalah self-downing, di mana Mbak Tia itu merendahkan kemampuan diri Mbak Tia sendiri. Dan itu tentunya akan berpengaruh ke emosi dan perilaku Mbak Tia dalam sehari-harinya akan mengikuti ya, gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin kita simpan dulu permasalahannya Mbak Tia ya. Oke, Bapak lihat teman-teman ini semuanya permasalahannya kurang lebih sama ya, terkait bagaimana teman-teman ini mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah kayak gitu ya, urusannya kayak gitu ya teman-teman. Oke, tapi di sesi konseling kelompok hari ini perlu kita batasi teman-teman, masalah siapa yang akan dibahas, hanya satu saja. Nah, untuk masalah teman-teman yang lainnya tidak terbahas dalam sesi konseling kelompok hari ini, kita akan bahas di sesi konseling kelompok yang selanjutnya di minggu depan kayak gitu ya teman-teman ya. Baik. Oke, mungkin kita sepakati dulu untuk masalah siapa yang akan kita bahas pada sesi konseling hari ini. Mungkin permasalahan dari Septian dulu ya Pak ya. Iya Oke, Pak. Septian dari Mbak Tia. Septian juga. Oke, dari Mas Septian gimana? Tapi aman nggak ya Pak kira-kira? Saya tuh takut gitu. Oke, teman-teman masih ingat apa yang kita sepakati di awal sesi konseling tadi? masih. Oke, masing-masing berjanji untuk tidak menyebarkan informasi terkait cerita Mas Ian. Septian. Tidak hanya Mas Ian saja ya tentunya, satu sama lain. Kayak gitu ya. Oke, gimana Mas Ian? Oke deh Pak, saya coba aja. Oke, teman-teman juga harus sama-sama terbuka ya, sama-sama juga menjaga rahasia bahwa yang kita diskusikan, bahwa yang kita bicarakan di sesi konseling hari ini benar-benar hanya teman-teman sendiri yang tahu, kayak gitu ya. Iya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi sepakat ya untuk masalah hari ini kita akan membahas permasalahannya Mas Septian. Oke, mungkin kita bisa recall dulu ya. Oke, permasalahannya Mas Septian tadi yang Mas Septian sampaikan, Mas Septian itu merasa emosinya itu cemas kayak gitu ya, cemas berlebihan, takut akan kegagalan dan juga menunda-nunda makan, kehilangan fokus sampai daya tahan tubuhnya itu menurun kayak gitu ya. Dan juga itu tuh terjadi karena Mas Ian tuh melihat teman Mas Ian itu nilainya lebih tinggi daripada Mas Ian kayak gitu ya. Dan itu menyebabkan pikiran Mas Ian itu rasional itu muncul, dimana Mas Ian itu merasa aku harus mendapatkan nilai yang sempurna, jika tidak aku adalah orang yang gagal kayak gitu ya. Apa itu tadi namanya teman-teman? Demandingness. Dimana Mas Ian itu cenderung menuntut, mewajibkan kayak gitu ya, mengharuskan kayak gitu. Mas Ian tuh harus yakin banget bahwa dirinya itu harus berhasil kayak gitu ya. Hal seperti itu adalah pemikiran yang tidak rasional kayak gitu ya. Dan di sini nanti kita akan bersama-sama kita anggap pemikiran Mas Ian yang tidak rasional tadi itu sebagai sebuah pohon yang berdiri kokoh, di mana pohon itu berbunyi aku harus memiliki nilai sempurna, jika tidak aku adalah orang yang gagal. Kita tumbangkan pohon itu dengan apa? Dengan berdialog. Kita tumbangkan itu. Mungkin apa yang tidak rasional, apa yang tidak realistis dari pemikiran Mas Ian itu kita coba diskusikan, kita coba tentang gimana agar pemikiran itu bisa menjadi pemikiran baru yang lebih rasional kayak gitu teman-teman ya. Pasti teman-teman juga pernah mendengarkan hal ini ya ketika di konseling individual ya. Oke. Jadi Bapak harap teman-teman nanti juga saling membantu sama lain untuk kita menumbangkan masalah irrational belief dari Mas Ian itu. Dan karena konteks masalah teman-teman juga sama, Bapak harap sekaligus ini teman-teman juga melatih dirinya sendiri untuk menumbangkan irrational belief-nya sendiri. Jadi di sesi konseling ini teman-teman semua juga pasti mendapatkan manfaat gitu ya dari proses konseling hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Oke, mungkin Bapak mulai dulu ya. Oke, Mas Ian. Mas Ian tadi merasa bahwa Mas Ian itu harus mendapatkan nilai sempurna. Kalau tidak, Mas Ian akan merasa gagal. Tapi Mas Ian, bukankah kegagalan dan keberhasilan itu adalah proses dari hidup?
dimana semua orang tuh pasti akan merasakan gagal dan juga pasti akan merasakan berhasil. Tidak selalu orang tuh selalu merasa gagal, tidak selalu itu merasa berhasil. Ada saatnya gagal dan juga ada saatnya berhasil. Bukankah hal itu normal Mas Ian? Menurut saya tuh nggak normal ya Pak. Jadi kayak karena saya tuh selalu mendapatkan nilai yang baik gitu loh Pak. Jadi saya tuh merasa ya menurut saya tuh nggak satu hal yang bisa dinormalkan gitu loh kalau misal kayak gitu tuh. Oke, kalau menurut teman-teman yang lain? Saya Pak. Nah, Mas Ian kan kalau misalkan mendapatkan nilai yang tidak sempurna gitu ya, itu apakah Mas Ian itu tidak memikirkan kalau di luar sana itu juga orang-orang sukses di luar sana itu juga pastinya ada, tidak semua mereka itu memiliki nilai-nilai yang baik dulu di sekolah gitu. Nah, apakah iya kayak gitu sih. Oke, gimana Mas Ian? Tapi tanpa bisa dipungkiri mereka dapat nilai yang bagus nggak sih? Ya, tapi tidak selalu Mas Ian. Tapi saya selalu mempercayai ketika saya harus mendapat nilai yang baik, pasti saya akan mendapatkan hal yang lebih baik juga nantinya gitu. Oke, kalau menurut Mbak Tia gimana Mbak? Tapi ya Mas Ian, bukankah dengan nilai Mas Ian yang jelek itu kan tidak setiap hari ya Mas Ian, hanya beberapa kali saja. Dan itu serius sudah dikatakan jika itu hal yang wajar. Lalu kenapa Mas Septian masih terus berpikir bahwa saya harus mendapatkan nilai bagus, padahal itu tadi sudah disebutkan oleh orang-orang bahwa itu yaitu hal yang wajar. Oke, gimana Mas Ian? Saya selalu kayak mikir ya saya harus dapat nilai yang bagus itu loh, karena saya tuh pengennya itu Gimana Mas Ian? jadi saya tuh selalu mikir kayak nilai saya tuh harus bagus gitu loh Pak. Oke, jadi Mas Ian tuh masih saja mengharuskan dirinya sendiri untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kayak gitu Mas Ian. Tapi Mas Ian, dengan Mas Ian selalu berpikiran seperti itu, sampai emosi Mas Ian meledak-ledak seperti ini, apakah itu efektif bagi kehidupan sehari-hari Mas Ian? Bukannya Mas Ian akan seperti ini selamanya kalau misalnya Mas Ian selalu berpikiran seperti itu? Enggak sih. Iya, benar sih. Efektif nggak sih Pak? Saya tuh selalu mikir kayak saya tuh dapat nilai itu harus bagus gitu. Saya selalu berpikir kayak itu tuh menurut saya tuh efektif untuk saya bisa mendapatkan satu hal yang saya inginkan gitu. Enggak sih Pak. Iya, Pak. Kalau menurut Oke, mungkin satu-satu dulu ya Oh iya, teman-teman. boleh. Oke Mbak Navanda dulu mungkin. Kalau menurut Mas Ian itu kan efektif gitu ya, dipaksa untuk efektif gitu ya. Nah tapi tadi Mas Ian juga di awal tadi mengatakan kalau Mas Ian tuh sering kali stres, kayak tertekan gitu, bahkan sampai kesehatannya itu terganggu gitu. Nah itu apakah memang benar-benar efektif? Oke, apakah efektif Mas Ian? Mas Ian tadi mengatakan efektif padahal itu Mas Ian merasa sakit, menunda-nunda makan kayak gitu. Apakah itu efektif Mas? Menurut saya masih efektif sih Pak. Itu cuman mungkin saya cuman selalu ya tidur cuman bentar. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bakal mempengaruhi saya sih untuk mendapatkan nilai yang gede gitu. Oke, gimana Mbak Tia? Gini deh Mas, tadi kan Mas Ian bilang kalau Mas Ian dapat nilai bagus pasti akan dapat sesuatu yang bagus. Terus itu barusan bilang juga Mas efektif kok, nggak ngaruh ke kehidupan saya. Padahal sudah jelas-jelas gitu loh Mas. Kalau Mas Ian gak puas dengan nilainya Mas Septian dan terus menuntut nilainya Mas Septian harus bagus sampai Mas Septian aja sampai gak mau makan gitu. Berarti itu kan tandanya juga udah gak efektif ya Mas. Terus jadi katanya kalau saya dapat nilai bagus saya akan dapat sesuatu yang lebih bagus. Mas, bayangin seorang Jokowi aja, seorang presiden aja, itu pasti dia tuh pernah merasa gagal dan tidak semuanya itu bagus. Mas tahu kan, nonton nggak Mas filmnya yang itu Jokowi, dia itu loh berusaha kayu terus dia gagal. Nah tapi karena gagal dia bisa jadi presiden Mas. Emangnya selalu kalau nilainya bagus itu keberuntungannya lebih bagus? Oke, gimana Mas? Dari perumpamannya Mbak Tia tadi menurut Mas Ian? Gimana ya Pak? Kayaknya tapi kan nggak gitu, maksudku tuh pasti Pak Jokowi itu masih pernah gitu loh, dia juga pasti
Masa nggak pernah sih mikir kayak pengen nilai yang bagus gitu? Iya mas, bener. Pasti semua orang juga pengen punya nilai bagus. Saya juga pengen kan dapat nilai bagus. Tapi itu kan ya nggak selamanya itu harus bagus mas nilainya. Kan ya ada kalanya orang itu ada nggak bagusnya gitu loh. Orang jualan aja kan ya ada kalanya itu gak ramai terus, ada sepi-sepinya gitu loh mas maksudnya. Oke, mungkin Mbak Tia bisa lebih tenang ya ketika menyampaikan ya. Oke, Mbak Mas Ian gimana Mas? Iya Pak, saya itu kayak memahami gitu maksudnya yang dimaksud dari Mbak Tia. Tapi maksud saya itu ya saya percaya gitu kalau misalkan ya saya selalu berbicara gitu Pak, diri saya itu harus dapat nilai yang bagus gitu. Ya meskipun orang di sana pernah gagal atau gimana ya saya nggak peduli karena saya yang harus kayak menuntut diri saya kayak gitu. Oke, jadi Mas Ian tetap berpikir bahwa Mas Ian itu harus memiliki nilai yang sempurna. Jika tidak, Mas Ian adalah orang yang gagal. Masih tetap seperti itu ya Mas ya? Oke, kalau menurut Mbak Novanda gimana Mbak? Kalau menurut saya, tadi kan kalau Mbak Tia mengumpamakan Pak Jokowi ya. Oke. Kalau saya mengumpamakan lagi nih, Mas Ian. Mas Ian tahu tokoh ilmuwan yang terkenal Albert Einstein, tahu kan pastinya. Nah itu dia itu orang sepintar itu pun dia dulu pernah di waktu sekolahnya itu dia nilainya itu jelek gitu. Sampai ya intinya jelek nilainya, tetapi dia tetap bisa di masa depannya tetap bisa menjadi ilmuwan yang terkenal gitu, ilmuwan yang jenius gitu. Nah maka dari itu kalau begitu kenapa Mas Ian masih berpikiran seperti itu gitu? Oke, gimana Mas? Kalau saya ya Pak, saya tuh selalu kayak misal tadi mengumpamakan Pak Jokowi, mengumpamakan Albert gitu. Nah, saya tuh selalu kayak mencari apa kesalahannya dari situ ya itu kan bisa saya jadiin pembelajaran saya nggak sih buat saya bisa mencapai suatu kesuksesan kayak gitu. Oke, gimana Mbak Tia? Seperti Mbak Tia ada yang mau disampaikan? Mas, apakah nilai hanya dengan nilai akan menjamin sebuah kesuksesan Mas Septian di masa depan? Gimana Mas? Apakah kesuksesan, keberhargaan seseorang itu hanya diukur dari nilai Mas? Mas? Enggak juga sih Pak. Oke, tidak ya Mas Ian. Lalu kenapa Mas Ian selalu berpikir seperti itu? Bahwa jika tidak memiliki nilai yang bagus, berarti orang yang gagal, tidak berharga, tidak berhasil kayak gitu? Ya karena saya mikir di awal kayak saya tuh pengen aja gitu dapetin apa yang saya dapatkan, apa yang saya usahakan gitu sesuai dengan ekspektasi saya. Oke, lalu apakah ketika itu tidak sesuai dengan keinginan Mas Ian, Mas Ian harus tetap menuntut itu agar sesuai dengan keinginan Mas Ian? Enggak sih kayaknya. Oke, mungkin begini ya Mas Ian ya. Dari yang semuanya teman-teman sampai anggota kelompok lainnya sampaikan tadi, ininya itu seperti ini. Apakah dengan Mas Ian berpikir seperti itu akan membuat Mas Ian itu lebih baik? Apakah nanti bukankah nanti Mas Ian akan tetap emosi cemas yang berlebihan, takut akan kegagalan yang besar itu tetap muncul, sampai menunda-nunda makan, menunda-nunda mengerjakan tugas, sampai daya tubuh menurun, itu apakah akan tetap ada sampai akhir apabila Mas Ian itu tetap mempertahankan pemikiran itu? Kayaknya enggak deh Pak. Enggak? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain? Nah, jadi sekarang Mas Septian sudah sadar kalau misalkan apa pemikiran-pemikiran yang tadi Mas Septian tahu sangat kekeh dengan itu sebenarnya itu tidak baik kan? Iya sih. Oke. Kayak ternyata apa ya? Tapi saya masih kayak bingung gitu Pak. Tapi oke, saya terima gitu. Kayak misalkan saya itu ternyata masih tetap berharga gitu meskipun saya tuh gak perlu dapat nilai yang gede gitu. Semua itu ada proses gitu sesuai yang disebutkan oleh teman-teman tadi juga kayak gitu. Oke, jadi benar ya Mas Ian ya. Jadi bukan hanya nilai yang jadikan patokan apakah seseorang itu berharga, berhasil, sukses atau tidak. Tapi banyak hal yang bisa dijadikan patokan kayak gitu ya. Bukan hanya tunggal nilai yang hanya bisa dijadikan patokan kayak gitu ya. Dan juga nilai itu kan pasti naik turun ya. Namanya proses dalam itu pasti naik turun. Apabila kita selalu menuntut untuk mendapatkan nilai yang bagus,
pada realitanya tidak, apakah bukan itu akan selalu membebani kita setiap hari Mas Ian? Iya juga sih Pak, kayak benar juga yang dikatakan sama tonton sama Bapak tadi. Ternyata emang ya ada proses gitu ya Pak ya ternyata. Oke. Saya juga kayak menyadari kalau misalkan ya ini namanya proses belajar, ada yang namanya gagal. Saya juga nggak perlu nggak semuanya itu bisa dinilai dinilai dengan adanya apa yang kita dapat kayak gitu sih Pak. Oke, kalau menurut Mbak Novanda gimana? Iya sih, saya setuju. Jadi setiap proses itu pasti ada naik turunnya gitu ya, Pak ya, Mas Ian. Nah, ketika Mas Ian berada di bawah, pas berada di bawah itu mungkin Mas Ian ya tidak perlu menuntut dirinya untuk selalu berada di atas gitu, karena itu akan membuat Mas Ian tadi kayak membuat stres, membuat hal-hal yang dampaknya itu buruk bagi Mas Ian sendiri. Oke, benar banget. Gimana Mbak? Mas Ian? Setuju sih Pak sama pendapatnya Novanda. Jadi ya saya mencoba lah untuk bisa menerima diri saya juga. Oke, jadi Mas Ian pada intinya, apakah Mas Ian tetap berpikir Mas Ian itu harus memiliki nilai yang baik dan jika tidak Mas Ian akan merasa gagal? Enggak sih Pak. Oke, kira-kira pikiran apa yang baru dalam diri Mas Ian? Saya itu enggak semua saya masih tetap berharga meskipun nilai saya itu enggak sesuai yang saya inginkan. Jadi enggak semuanya itu bisa kesuksesan itu bisa diwujudkan dengan nilai kayak gitu sih Pak. Oke, jadi Mas Ian sadar ya bahwa menuntut diri untuk selalu sempurna dan merasa gagal ketika tidak memiliki nilai yang bagus itu adalah pemikiran yang tidak rasional. Mas Ian tahu ya? Tahu. Juga kepikiran baru Mas Ian adalah Mas Ian merasa bahwa keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu hanya ditentukan oleh nilai. Namun banyak hal dan nilai yang rendah pun itu adalah sebuah proses di mana nilai itu pasti naik turun kayak gitu ya. Namanya juga kehidupan kayak gitu ya teman-teman ya. Betul. Oke, benar Mas Ian seperti Benar itu? Pak. Oke, mungkin Mas Ian dengan pemikiran baru yang seperti itu, kira-kira ketika di luar sesi coaching nanti, apa mungkin emosi atau perilaku baru yang muncul menyertai pemikiran baru Mas Ian? Oke. Saya merasa mungkin nanti bisa lebih tenang terhadap adanya apa yang saya dapatkan kayak gitu Pak. Jadi mungkin yang dari emosi dulu saya itu merasa lebih tenang kayak gitu. Kalau misal dari perilaku kan tadi saya mencoba bisa untuk mungkin pola makan saya bisa lebih teratur kayak gitu sih Pak, sama bisa menjaga kesehatan tubuh saya juga. Oke Mas Ian, baik banget ya. Dan semoga apa yang terjadi dalam sesi konseling hari ini benar-benar Mas Ian lakukan di luar sesi konseling kayak gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan? Cukup? Iya. Sudah. Dari teman-teman cukup ya. Oke, dari Mas Ian sendiri ada tanggapan? Mas, udah cukup sih Sudah Pak. cukup ya. Jadi harapannya pemikiran Mas Ian itu benar-benar bisa berubah kayak gitu ya, sehingga konsekuensi seperti perasaan cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan, bahkan sampai menunda-nunda tugas dan sampai sakit itu benar-benar bisa berubah setelah pikiran Mas Ian itu berubah menjadi rasional kayak gitu ya, dimana Mas Ian merasa bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu tidak hanya dinilai oleh nilai akademik kayak gitu ya teman-teman ya, dari Mas Ian ya. Betul. Oke. Gimana Mas Ian? Apa yang Mas Ian dapatkan dari sesi konseling hari ini? Yang saya dapatkan dari sesi konseling ini itu banyak Pak ternyata. Saya bisa mengetahui dari pertama dari permasalahan teman-teman yang ternyata masih relevan dengan saya. Terus juga saya mendapatkan mungkin insight baru yang dari pendapat teman-teman dan Bapak tadi. Terus juga saya menyadari pemikiran irasional saya menjadi lebih rasional kayak gitu sih Pak. Jadi saya ngerti apa yang terjadi sama diri saya gitu. Oke, baik, benar banget. Bagus banget Mas Ian ya. Jadi Mas Ian menangkap dengan baik hasil dari sesi konseling hari ini. Mungkin dari teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan dari sesi konseling hari ini? Kalau saya, ya. kalau saya sih sama seperti Mas Ian ya. Ternyata permasalahan yang saya alami juga hampir sama dengan teman-teman tentang akademik gitu ya Pak ya. Selain itu juga tadi Mas Septian sudah sangat bagus bisa merubah pemikiran irasionalnya menjadi rasional dan mempunyai pemikiran baru yang sangat baik dan semoga bisa diimplementasikan ke kesehariannya Mas Septian. Oke, baik, bagus banget Mbak Tia. Kalau Mbak Novanda gimana Mbak? Saya juga mendapatkan hal yang sama ya pastinya, karena tadi irasional belief saya sama Mas Ian sama ya kayak di Madiness gitu.
ada keharusan yang harus saya lakukan gitu. Nah itu juga dari sini tadi saya bisa mendapatkan banyak hal apa yang harus saya lakukan gitu dari konseling ini tadi. Oke, baik, bagus semua Mbak Novana. Sepertinya teman-teman juga menangkap hasil dari sesi konseling hari ini dengan sangat baik ya teman-teman ya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung sesi konseling, untuk agenda selanjutnya adalah tetap ya sesi konseling kelompok yang kita akan laksanakan di minggu depan ya teman-teman ya. Oke, kita laksanakan di jam dan waktu yang sama seperti hari ini karena teman-teman kosongnya di hari Senin seperti ini ya. Oke, dan juga kita sepakati juga untuk permasalahan selanjutnya akan dibahas masalahnya siapa? Masalah Novantia. Novantia ya. Oke, teman-teman saya setuju? Ya, setuju. Oke, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari Mbak Novantia. Kayak gitu ya. Oke, dan juga di sini Bapak ada tugas rumah yang harus teman-teman kerjakan. Nah, di sini namanya adalah formulir journaling kayak gitu ya. Teman-teman silakan isikan nama, usia, jenis kelamin dan seterusnya di sini. Dan teman-teman tulis jurnal harian sesuai format yang Bapak tentukan. Ini ada 7 hari di sini nanti. Dan juga teman-teman isikan tanggal, situasi atau peristiwa dan pikiran otomatis teman-teman ketika melihat peristiwa itu, lalu perasaannya seperti apa, intensitas perasaan itu seperti apa, seberapa, respon tindakan teman-teman seperti apa, pikiran alternatif yang lebih baik menurut teman-teman itu seharusnya seperti apa, dan hasil dari refleksi itu seperti apa. Sedangkan tindak lanjut ini nanti akan Bapak yang isi. Gitu ya. Oke. Bapak kasihkan. Ya. Silakan teman-teman isi dalam 1 minggu ke depan kayak gitu ya. Isi sampai 1 minggu ke depan dan kita akan lihat bagaimana journaling teman-teman nanti di sesi konseling selanjutnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, karena kita sudah berada di akhir sesi konseling, Bapak juga minta maaf ya apabila dalam pelaksanaan sesi konseling hari ini ada mungkin kata-kata atau perbuatan Bapak yang mungkin kurang menyenangkan. Bapak minta maaf. Mungkin sekian saja ya teman-teman ya. Kita bisa akhiri sesi konseling hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Mari Pak.